Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Salma Meindra. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002-108. Nah, pada hari ini kita coba tarik satu topik yang dulu pernah kita satukan dengan komunikasi, atau topik yang lain coba kita membahas komunikasi verbal dan non-verbal. Kita coba telaah sebagian saja. Untuk topik hari ini benar-benar kita kaji lebih jauh secara umum tentang bagaimana komunikasi nonverbal dalam sebuah pemaknaan komunikasi di sebuah organisasi. Jadi hari ini kita akan berbicara bagaimana batasan dan definisi dari komunikasi nonverbal. Bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan berbagai jenis dan fungsi yang kita anggap masuk ke dalam kategori komunikasi nonverbal. Karena ingat, kadang-kadang kita rasakan yang nonverbal itu melekat dengan sendirinya. Dalam komunikasi verbal dan tidak bisa dipisahkan dalam proses pelaksanaan ini. Tidak bisa dipilih saya berkomunikasi nonverbal saja atau berkomunikasi secara verbal. Itu adalah dua menjadi satu kesatuan utuh, tetapi untuk non-verbal pada satu waktu kita memang bisa membuatnya menjadi parsial. Ini akan kita ketahui nanti dalam konteks jenis dan fungsi-fungsi dari komunikasi nonverbal. Ada kecenderungan buat bisa kita kenal, bisa merasakan perbedaan yang telah di antara kedua komunikasi. Khusus untuk minggu ini kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal dalam sebuah organisasi, dan saya berharap nantinya kita bisa memahami ini sehingga kita satu sama lain bisa merasakan seberapa penting sebenarnya memainkan peran komunikasi nonverbal pada setiap bagian proses komunikasi yang terjadi. Apakah dalam keseharian ataupun dalam proses komunikasi formal dan informal yang ada di sebuah lembaga atau perusahaan atau organisasi mahasiswa, ketika berbicara soal komunikasi nonverbal, maka ada satu indikasi membatasi komunikasi verbal, bahwa setiap yang keluar, setiap pesan yang disampaikan, setiap sinyal yang muncul tidak dalam atau tidak berupa kata-kata yang bisa dipakai secara langsung. Artinya segala sesuatu itu bisa dimaknai bisa menggunakan lambang, gerak tubuh, gestur, warna, sikap duduk, sikap berdiri, interaksi gerakan dengan wajah, tatapan mata, atau bisa berupa bunyi tetapi bukan. Sebegitu hebatnya peran komunikasi nonverbal, dan dari hasil penelitian mengindikasikan hasil-hasil dengan tiga fungsi pernyataan verbal kadang-kadang hanya sampai 7%, atau dipercayai sementara bentuk vokal itu sudah masuk dalam kategori nonverbal. Itu 38%, bahkan 55% adalah ekspresi wajah. Bahkan dalam interaksi dengan polisi misalnya, atau ketika seseorang ingin melihat kebenaran tentang kejujuran seseorang, yang pertama itu bukan mendengarkan penjelasan. Ketika seseorang menjelaskan, yang kita perhatikan itu pasti mimik wajahnya, gerakan matanya, karena kejujuran kalau tidak ada apa yang tidak kita bisa desain, kenapa keseluruhan gerak akan muncul angka kita bisa buat, dan itu adalah indikasi-indikasi yang bisa ditangkap sebagai pesan komunikasi yang lebih efektif.
Maka buat kondisi-kondisi tertentu nonverbal menjadi sangat efektif dibandingkan mempelajari komunikasi nonverbal. Artinya memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain, yang perspektif yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita definisikan, pesan-pesan yang diekspresikan yang disampaikan secara sengaja atau tidak melalui gerakan, melalui tindakan, perilaku, atau suara vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa umum dikenal sebagai kumpulan dari kata demi kata menjadi kalimat-kalimat menjadi paragraf, dan itulah bahasa di luar itu yang kita sebut sebagai nonverbal. Dan ingat, makna tindakan-tindakan itu tidak tergantung dari makna isi gerakan, tidak tergantung dari segala sesuatu yang disampaikan secara verbal, tetapi tergantung pada interpretasi dari orang-orang lain yang pastinya interpretasi menjadi bermacam-macam, seperti yang dulu kita pernah bahas fungsi dari komunikasi nonverbal itu. Ternyata banyak sekali, makanya interpretasi orang lain ketika memahami komunikasi nonverbal yang kita munculkan. Batasan komunikasi nonverbal itu apa? Yaitu satu, selalu berada dalam konteks, jadi tanpa diminta, tanpa kita sadari ketika berbicara soal besar, maka tangan kita akan langsung begini dan langsung membentuk ukuran besar, kecuali kita memang ingin memainkan fungsi untuk merubah paradigma atau mengganti maksud sehingga membohongi sesuatu. Tapi secara umum yang namanya komunikasi nonverbal selalu berada dalam konteks dan tidak mengikuti alurnya panjang pendek, besar kecil, hadir mengikuti bahagia maka muka yang berbinar, mata yang berbinar, sedih akan muncul dengan rasa yang sedih tanpa senyuman, itu akan mudah dipahami. Dan perilaku nonverbal adalah perilaku normal, bagaimana nonverbal itu muncul dengan sendirinya karena dia adalah bagian dari komunikasi verbal. Dan komunikasi nonverbal dan itu sudah kita bahas. Yang pertama, selalu berada dalam konteks yang benar-benar tidak bisa dipungkiri. Nah, yang kedua yaitu perilaku nonverbal adalah normal-normal saja ketika memang begitu terus tanpa diminta, tanpa disadari. Ketika verbal terjadi, maka nonverbal mengikuti. Dan yang ketiga yaitu tindakan nonverbal saling terintegrasi, saling isi itu misalnya rasa marah diikuti dengan tutur kata yang kasar, jadi menyatu dengan verbal, terintegrasi secara utuh, suara yang keras, ekspresi wajah yang tegang, gerakan tubuh yang emosional ketika marah, ketika orang menyampaikan kemarahan dalam bahasa verbal, semua ekspresi akan muncul sebagai nonverbal. Rasa marah diikuti dengan tutur kata yang kasar, suara yang keras, ekspresi wajah yang tegang, gerakan tubuh emosional. Lebih daripada itu, kadang-kadang tatapan mata yang tajam, seperti ingin melakukan sesuatu yang buruk. Itu adalah tindakan nonverbal yang terintegrasi. Dan yang ketiga yaitu batasan komunikasi nonverbal. Nah, yang keempat yaitu pesan komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Jadi banyak-banyak makna bisa dimunculkan dari fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Yang jelas pada pesan yang disampaikan dalam komunikasi nonverbal bisa bermakna rangkap, maka waspadalah. Dan yang kelima yaitu perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Artinya apa yang diterima diinterpretasikan dan biasanya diberikan umpan balik. Yang keenam yaitu komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan norma masyarakat.
Dan yang ketujuh yaitu komunikasi nonverbal sangat menentukan, pasti karena alat ukur sebenarnya kebenaran itu adalah di nonverbal. Dan yang kedelapan yaitu perilaku nonverbal sangat terpercaya dan bisa dipercaya karena ada dua alasan. Pesan verbal lebih mudah dimanipulasi dan perilaku nonverbal seringkali muncul secara tidak sengaja. Siapa lebih mudah untuk ditangkap dan dipercaya. Maknanya oleh komunikasi atau lawan bicara atau oleh orang lain. Apa saja sih yang termasuk dalam jenis-jenis komunikasi nonverbal secara umum? Coba kita analisis yang 5 itu. Nah, yang pertama yaitu adalah bentuknya komunikasi tubuh. Dan yang kedua yaitu kita sebut sebagai komunikasi ruang. Dan yang ketiga adalah diam. Tiap sendiri adalah komunikasi nonverbal karena makna diam itu banyak. Nanti kita akan coba ulas. Dan yang keempat yaitu kita menyebutnya sebagai paralog atau paraleg. Dan yang kelima yaitu komunikasi temporer. Kita coba lihat satu persatu dari 5 hal ini dari masing-masing jenis komunikasi nonverbal. Ini yang pertama dari komunikasi tubuh dulu. Gestur termasuk dalam komunikasi tubuh. Gestur atau isyarat, ilustrator, penampilan afeksi, regulator, adaptor, itu semuanya. Komunikasi wajah seperti rasa senang, tidak senang, tertawa bahagia, senyum, cemberut, dan lain sebagainya. Itu komunikasi wajah. Rasa dominan menuntut dengan postur tubuh yang santai, suara yang keras, gaya gestur menjaga jarak, atau juga masuk dalam kategori komunikasi wajah itu. Jadi komunikasi wajah tadi ada 3 paling tidak secara umum. Rasa senang bla 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 seperti apa. Dan yang kedua adalah rasa dominan atau menurut dengan postur tubuh. Yang ketiga adalah aktivitas fisik dan psikis. Aktivitas fisik dan psikis atau mental dengan kecepatan rata-rata berbicara dan tinggi persoalan komunikasi wajah. Kalau kita bicara soal keakuratannya, ada ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah. Kebahagiaan kadang-kadang memiliki keakuratan tidak lebih dari 50%. Terkejut kadang-kadang 38 sampai 86%, dan kesedihan bisa 90 sampai 84%. Itu bisa dirubah oleh yang punya diri ketika ingin memainkan peran ini. Maka ada istilah memainkan peran dalam sebuah film atau drama itu bisa didesain yang sedemikian rupa. Jadi kadang-kadang nonverbal ini meskipun pada prinsipnya tidak bisa dibuat, tapi untuk kondisi tertentu bisa didesain dengan sangat baik. Juga tidak selamanya ternyata nonverbal itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang paling jujur dan fungsi nantinya kelihatan bahwa ada maksud. Kadang-kadang memang untuk membohongi orang lain atau lawan bicara supaya tidak mengetahui rahasia apa yang kita ingin simpan. Yang komunikasi wajah yang kedua adalah soal pengaruh konteks atau keadaan atau situasi. Ya, bisa memberikan pengaruh pada komunikasi wajah yang bisa dimaksudkan tadi. Yang ketiga universal atau relatif. Yang keempat adalah ekspresi sesaat ini terbuka atau tersembunyi. Kadang-kadang ekspresi wajah tergantung pada tingkat kesadaran seseorang atas tindakannya. Kalau dia sadar, maka dia akan kadang-kadang bisa ekspresi itu ngikutin. Ketika dia tidak sadar,
Bisa jadi yang namanya komunikasi lagi-lagi bisa didesain, terjemahkan, bisa dimanipulasi, sehingga persoalan kejujuran tidak bisa ada jaminan 100%. Apakah dari sisi verbal, notaben punya kondisi yang lebih besar untuk diterjemahkan secara negatif, maka termasuk komunikasi mata, kadang-kadang menghindar, marah, takjub, kagum, umpan balik, hakikat kedekatan, suatu hubungan fisik, dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari komunikasi mata. Jadi mata adalah cakrawala dunia. Semua bisa dirasakan dan pasti lewat mata. Jadi ada memang mata yang mengkomunikasikan. Untuk menghindari sesuatu itu bisa dilihat bagaimana pergerakan mata. Tatapan mata yang ini menghindari orang lain terhadap sesuatu yang kita simpan. Kemarahan, kesedihan, kebahagiaan itu lewat mata. Kekaguman, umpan balik, kedekatan emosional, semua melalui mata. Terakhir adalah bahasa sentuhan. Mungkin dari ungkapan seksual, misalnya maaf, dengan hubungan suami istri, sentuhan tidak berupa kata-kata tetapi memberikan imajinasi yang berbeda, sehingga terjadi komunikasi yang sangat luar biasa antara kedua pasangan ini, menghibur, memberikan dukungan, termasuk kekuasaan dan dominasi. Bisa itu sebenarnya dimunculkan lewat sentuhan. Bagaimana seorang dosen, guru memberikan sentuhan kepada anak dalam rangka menguasai atau mendominasi. Bagaimana seorang ayah merangkul dan memeluk anaknya dalam bentuk menguasai, mendominasi supaya anaknya justru menghibur. Itu makna-makna itu tertangkap dalam komunikasi nonverbal yang kita sebut dalam bahasa sentuhan. Komunikasi ruang ini terkait dengan komunikasi ruang juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Ruang berarti kaitannya dengan jarak teritorialnya. Barangkali kita bisa lihat seperti ruang belajar, kamar, tempat duduk di sekolah ataupun di kampus yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan sebagainya. Estetika warna menciptakan ruang agar punya arti dan juga keindahan. Jadi masuk dalam kategori ruang itu. Jarak yang kedua adalah teritorial seperti ruang belajar. Ketiga, estetika atau warna. Perlu dipahami maksud dari komunikasi ruang ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal. Jadi ruang dimaknai dalam 3 bentuk komunikasi: jarak, teritorial, dan estetika. Jarak intim, kalau kita berbicara soal jarak itu paling tidak terbagi kepada 4 jarak intim. Berarti karena meningkatnya hubungan psikologis atau sudah dalam fase sentuhan. Misalnya kedekatan emosional antara seorang ayah dan anak, seorang ibu dengan anak, anak dengan orang tua, dan anak dengan guru. Dan itu jaraknya intim antara pasangan. Jadi kalau memang harus dihitung secara kalkulasi meteran, itu sekitar paling banyak itu 45 cm. Begitu dekat karena hubungan emosional yang sangat dekat. Biasanya juga jaraknya itu ketika sampai harus melakukan sentuhan atau merangkul itu. It's okay. Jadi sangat dekat dan maksimal 45 cm jarak hubungan. Hubungan ketika dia berbicara terdekat sekali. Yang kedua, cara personal. Ini batas-batas umum, batas pribadi seseorang yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Ya perkiraannya sekitar 75 sampai 1 meter. 75 cm sampai 1 atau 1,2 meter. Itu jarak personal. Sehingga ketika berkomunikasi dengan orang lain yang notabene tidak punya hubungan, hanya sekedar
say hi, say hello, atau orang yang baru dikenal, atau secara umum teman, tapi teman yang tidak mesra. Jadi kalau berbicara soal jarak, jarak ini mengindikasikan sebenarnya kita bisa menyimpulkan artinya orang yang lagi berkomunikasi menyampaikan pesan nonverbalnya bahwa mereka punya kedekatan emosional yang berbeda. Jadi ketika kita melihat jaraknya segitu, jadi kita bisa menyimpulkan kayaknya orang ini ada hubungan. Ini orang ini pasti dekat nih. Ini pasti teman dekatnya. Ini teman tapi mesra, atau ini ketika berbicara ini ayahnya bukan ya? Kenapa ada suatu kondisi dari komunikasi ruang tadi yang disebut sebagai komunikasi jarak? Nah, jarak yang dihitung secara matematis mengekspresikan bisa melakukan fase sentuhan sekitar 45 cm. Jadi ketika berbicara dekat sekali, kemudian bisa merangkul atau melakukan sentuhan yang biasanya hubungan emosionalnya sangat dekat. Yang kedua, jarak personal. Jarak personal secara umum manusia pribadi di mana ketika berbicara atau berkomunikasi itu tidak bisa disentuh oleh orang lain. Jaraknya biasanya antara 75 sampai 1 meter atau 1,2 meter, yang mustahil bisa langsung melakukan sentuhan. Yang ketiga, jarak sosial. Jarak sosial dengan orang-orang yang tidak dikenal atau baru saja dikenal dalam hubungan sosial interpersonal sekitar 2 meter sampai 360 cm. Kemudian jarak publik seperti satu dengan banyak orang yang sangat mustahil untuk melakukan sentuhan, dan itu pasti hubungannya sangat jauh, tidak saling kenal, tidak saling tahu satu sama lain, apalagi memang yang dihadapi itu publik umum yang banyak. Jaraknya bisa lebih dari 450 cm, bisa sampai meteran. Dari kekuatan terhadap ini mengindikasikan bahwa hubungan jarak mengindikasikan hubungan kedekatan emosional, dan itu yang dimunculkan dalam perspektif komunikasi kepada orang lain. Makanya begitu gampang kadang-kadang kita menyimpulkan ketika melihat seseorang berbicara dengan orang lain, atau seorang wanita dengan pria yang tiba-tiba dekat sekali. Ketika komunikasi itu kita bisa merasakan ada sesuatu yang spesial di antara mereka. Tapi harus dibuktikan dulu tingkat spesial gimana, karena tadi baru kita berhubungan dengan konteks jarak yang mengindikasikan tingkat keintiman. Sekarang apalagi yang termasuk dalam kategori komunikasi nonverbal? Segala sesuatu yang selama ini kita anggap penting atau terbaik, ternyata itu adalah suatu kondisi atau konteks yang menjadi struktur kuat dalam komunikasi nonverbal, yaitu diam. Jadi ketika kita diam dalam satu proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain ataukah kita dengan sekelompok orang, ternyata dia memainkan fungsi yang tidak sedikit dalam komunikasi nonverbal. Artinya dia bisa mengekspresikan ke kita, menginformasikan kepada kita atau kepada orang lain bahwa kita lagi memberikan kesempatan otak untuk berpikir. Diam juga memberikan makna menyakiti ketika bisa lihat dalam berbagai macam film. Sebegitu antusiasnya, sebegitu bersemangatnya, sebegitu tertekannya seseorang, kemudian hanya dihadapi oleh kondisi diam oleh lawan bicaranya, itu semakin bukannya membantu, tetapi justru malah semakin menyakiti lawan bicaranya. Jadi kadang-kadang diam justru bisa berfungsi menyakitkan. Diam juga bisa mengisolasi diri sendiri
bisa juga diartikan sebagai mencegah komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain, atau istilahnya silent is gold. Diam itu adalah emas. Diam juga bermakna mengkomunikasikan perasaan, arti menolak dominasi, sehingga diam dijadikan sebagai alat, dijadikan sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal ketika berbicara dengan orang lain, untuk menunjukkan bahwa perasaan kita tidak didominasi oleh mereka. Dan diam kadang-kadang juga bisa menyampaikan untuk tidak menyampaikan. Jadi menyampaikan untuk tidak menyampaikan satu patah kata tanpa makna. Jadi orang akan kebingungan, apa ini, apa maksudnya. Jadi ketidaktahuan maksud dari si lawan bicara juga merupakan salah satu alat dari komunikasi nonverbal dalam bentuk diam-diam. Diam ini mempunyai manifestasi banyak sekali, bermacam-macam hal. Ini dijadikan sebagai alat. Kemudian yang berikutnya yang tadi kita bahas, yang termasuk dalam kategori ini adalah kecepatan berbicara, termasuk volume. Di situ termasuk ritme, resonansi, apalagi bentuk vokal seperti tertawa, cekikikan, pekikan, rintihan, semburan, rengekan, rendah tingginya suara ketika berbicara. Seperti di kalimat kita kasih bold, yaitu maknanya memberikan penekanan pada setiap kalimat atau kata-kata yang kita sampaikan. Itu termasuk dalam paralanguage. Paralanguage dan persepsi orang seringkali menilai orang lain berdasarkan suara-suara yang muncul dari paralanguage. Ini yang pertama, suara merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Yang kedua, suara juga mengindikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang. Jadi paralanguage dan persepsi. Dan yang kedua adalah paralanguage memiliki kaitan dengan percakapan sehingga bisa dimaknai meaningnya. Suara dalam percakapan dapat menjaga sekaligus dapat mengubah peran pembicara dan pendengar dalam percakapan. Misalnya ini ingin lanjut berbicara atau ingin memberikan kesempatan kepada orang lain. Nah, itu percakapan. Jadi paralanguage juga bisa dimaknai dalam konteks percakapan, dan itu termasuk ke dalam kategori komunikasi nonverbal. Jadi sampai ke sini kita semakin memahami bahwa banyak sekali bagian per bagian hal-hal yang masuk ke dalam kategori nonverbal. Bahkan cenderung lebih banyak kategori nonverbal dibandingkan komunikasi verbal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa belajar atau mempelajari ritme yang muncul dalam komunikasi nonverbal akan memberikan kekuatan bagi seorang public speaker ketika berbicara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ternyata masih ada kategori komunikasi nonverbal. Kategori lainnya adalah istilah bahasa komunikasi. Isinya temporal atau waktu, atau penggunaan waktu komunikasi. Temporal atau penggunaan waktu ini ternyata adalah bagian dari komunikasi nonverbal. Karena dia bisa mengekspresikan atau menunjukkan informasi tertentu. Yang pertama, menunjukkan status seseorang yang tidak akan telat jika berhubungan dengan orang lain, maka dianggap berkuasa. Artinya gini, tidak akan telat jika berhubungan dengan orang lain, maka dianggap lebih berkuasa, menunjukkan status. Jadi orang yang karena dia akan menguasai, dia akan menunjukkan bahwa dia tidak akan telat, atau justru sebaliknya, terkait dengan waktu ia akan telat, ya suka-suka dia karena dia pegang kendali, karena dia bosnya, atau bisa dimaknai dengan arti yang lebih luas lagi. Yang kedua adalah waktu.
dan kesesuaian. Karenanya dalam komunikasi ada jam konsultasi namanya. Jadi jam atau temporal ini ternyata masuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Sekarang fungsi-fungsi dari komunikasi nonverbal kita pernah kita akan bahas beberapa. Sekarang kita coba lihat lebih jauh, melihat pertama fungsinya adalah repetisi, yang kedua adalah kontradiksi, yang ketiga kita sebut sebagai substitusi, yang keempat ada komplimen, yang kelima kita sebut sebagai fungsi dari komunikasi nonverbal itu adalah regulasi, dan yang keenam yaitu aksentuasi. Nah, 6 fungsi tadi yaitu repetisi, kontradiksi, substitusi, komplimen, regulasi, dan aksentuasi. Kita coba lihat satu persatu biar kita lebih tahu dan lebih kenal. Satu, bagaimana fungsi dari masing-masing komunikasi ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari fungsi-fungsi komunikasi nonverbal ini. Sebenarnya banyak kalau kita coba mau lihat dapat disampaikan oleh salah satu pakar komunikasi internasional yang bernama Mark Elnap. Dia membagi belasan, malah sampai 17 kalau tidak salah. Tapi yang kita bahas secara umum ada 6 fungsi dari komunikasi nonverbal terhadap komunikasi verbal yang terjadi. Apa saja fungsi yang pertama? Yaitu repetisi. Repetisi terkadang informasi atau pesan yang disampaikan secara verbal masih belum bisa dipahami oleh seseorang, masih belum bisa dimaknai secara tepat, meskipun perlu penelaahan lebih jauh, penelaahan lebih lanjut, analisis lebih panjang, karena memang tidak semua orang mampu menyampaikan suatu informasi secara baik dan benar atau mudah dipahami oleh orang lain, atau memang saja si komunikan tidak konsentrasi atau memang malah ada masalah pada si komunikatornya. Dan yang kedua, di sini fungsi komunikasi nonverbal kadang-kadang memberikan peran aktif, memberikan repetisi atau pengulangan. Jadi komunikasi nonverbal ini berfungsi sebagai repetisi, yang mana bisa mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Misalnya seorang komunikator dapat memberikan isyarat dengan bahasa tubuh atau dengan simbol-simbol lain yang ada dalam gerakan bodinya atau body language untuk memberikan informasi yang ada dalam gerakan bodinya atau body language-nya, untuk memberikan informasi ulang yang belum dipahami oleh komunikan atau penerima pesan, sehingga informasi tersebut dapat sampai ke komunikan dengan benar-benar bisa dipahami. Misalnya saya bilang ukurannya sangat besar, belum tentu bisa didengar dengan baik. Tetapi dengan ukurannya yang sangat besar, mau pilih yang mana? Saya mau yang besar. Ini akan menunjukkan bahwa kadang-kadang si komunikan tidak fokus pada jawaban verbal, tetapi cukup melihat dalam repetisi yang diulang. Karena repetisi berarti mengulang, maka dia akan terjadi nilainya sedikit sekali. Jadi ketika verbal keluar akan langsung diikuti, karena dia repetisi, tidak akan serta-merta langsung bersamaan ketika kita bilang saya mau yang besar, maka dia akan mengikuti. Repetisi ini mengulang pesan informasi apa yang disampaikan dalam kalimat yang cukup panjang, tapi dalam satu gerakan, sehingga makna dari nonverbal jauh lebih komunikatif dan efektif dibandingkan dengan verbal itu. Dibandingkan dengan verbal itu fungsinya. Fungsi sebagai repetisi. Yang kedua fungsinya yaitu substitusi. Namanya yang kedua yaitu substitusi. Namanya sama halnya seperti fungsi repetisi, bahwa komunikasi nonverbal juga dapat sekaligus memperjelas kepada komunikan
suatu informasi belum bisa dipahami, mereka di sini komunikasi nonverbal berfungsi sebagai penjelas substitusi dengan cara menggantikannya dengan bahasa isyarat atau simbol-simbol lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi nonverbal dapat menggantikan lambang-lambang dan informasi verbal yang belum bisa dipahami oleh kalau berbicara atau mereka yang kita sebut sebagai komunikan substitusinya. Dan yang ketiga yaitu kontradiksi. Berarti perlawanan. Nonverbal dimaknai dengan memberikan makna yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi verbal yang muncul. Ada pada suatu kondisi di mana kita ingin memaksakan sebagai komunikator ingin membuat fungsi kontradiksi, di mana pesan dalam komunikasi nonverbal bisa memberikan perlawanan atau kebalikan dari komunikasi verbal. Meaning dari komunikasi verbal sehingga bisa jadi informasi nonverbal bisa menggantikan makna dengan makna lain yang verbal. Apakah ingin menjaga kerahasiaan? Misal kita menanyakan kesedihan, saya bersedih tapi ekspresi wajah dibuat tertawa. Kenapa? Saya ingin menyampaikan kepada seseorang yang lain yang lain tidak tahu bahwa saya lagi bersedih. Karena kalau muka mimik wajah itu penuh dengan tekanan, matanya terlalu dalam, kemudian mengeluarkan air mata dan sebagainya, tapi sekarang kita berikan senyuman, orang lain tidak akan menangkap makna yang kita sampaikan. Yang keempat adalah komplimen. Komplimen merupakan salah satu fungsi komunikasi nonverbal yang tugasnya adalah pelengkap. Namanya juga komplimen. Sebagai pelengkap, maka makna dari informasi verbal, biasanya komunikator dalam memberikan informasi verbal mengalami kekurangan atau ada saja hal-hal atau kendala-kendala yang kurang dalam satu pesan sehingga menjadi tidak efektif. Dengan begitu, disinilah peran serta si komunikator dalam memainkan fungsi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal yang dapat melengkapi makna dari pesan nonverbal yang disampaikan tadi sebenarnya bisa kita lakukan, baik sepertinya kita harus cabut dari sini. Oke, siap. Itu melengkapi, namanya adalah komplimen sebagai pelengkap. Apakah Anda siap? Karena kadang-kadang sesuatu yang disampaikan dalam bahasa verbal belum tentu bisa dipahami, apalagi dihambat situasi atau keadaan tertentu yang mungkin jaraknya cukup jauh, ruangnya cukup besar, sehingga intensitas panca indera pendengaran untuk menangkap pusat verbal tadi menjadi terhalang. Maka pelengkap inilah yang dimanfaatkan oleh si komunikator dalam memainkan peran komunikasi nonverbal dengan seseorang. Dan yang kelima adalah asentuasi. Asentuasi ini memiliki fungsi dalam proses komunikasi dan ini sebenarnya juga sangat luar biasa. Fungsi ini memiliki tugas sebagai penegas dari pesan verbal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, atau bisa dibilang satu hal yang yang digarisbawahi dalam suatu pesan verbal, karena ketika komunikator menyampaikan pesan biasanya kurang bisa menegaskan titik-titik utama dari pesan itu sendiri, sehingga memerlukan komunikasi nonverbal yang menegaskan apa yang menjadi titik utama dari pesan tersebut. Jadi tekanan suara itu aksentuasi namanya, yang menjadi penyempurna dari makna penegas dari makna pesan verbal yang kita sampaikan kepada lawan bicara atau komunikan tadi. Nah, kita masuk kepada yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu regulasi atau perilaku verbal. Regulasi perilaku buat komunikasi nonverbal dapat melibatkan tubuh, dapat melibatkan isyarat yang bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang kita sampaikan. Contohnya adalah Anda seorang panitia lomba,
Pidato. Ada seorang peserta yang terus berbicara sampai melewati batas-batas yang sudah habis. Nah, Anda bisa menghentikannya cukup dengan menggunakan 5 jari syarat 5 jari. Syarat lain menunjukkan atau stop waktu berhenti. Dan itulah kenapa bahwa fungsi komunikasi nonverbal memiliki fungsi regulasi atau aturan perilaku verbal yang tidak bisa disampaikan oleh komunikasi verbal, dan tidak mungkin pada saat kita menyampaikan informasi kepada peserta dan etika moral yang juga kita tidak punya hak sebenarnya merusak konsentrasi orang lain ataupun suasana, maka cukup kita ambil yang lain sehingga yang lain tidak terganggu. Yang dia tahu yang mempercepat kondisi intensitasnya selesai. Nah, itulah dari 6 sampai sekian belas. Jadi untuk lebih memahami fungsi-fungsi komunikasi nonverbal ini, Anda tinggal pelajari, tinggal lihat, tinggal di googling, karena berbagai materi yang terkait dengan komunikasi luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini dan memberikan masukan yang berarti buat teman-teman semua dalam topik pembelajaran kita hari ini, tentang bagaimana sebenarnya fungsi dan peran komunikasi nonverbal. Saya Salma Mindra, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.